Saya sungguh bersyukur boleh kembali diberi kesempatan melayani di gereja yang luar biasa. Terima kasih Pak Yongki dan Ibu, terima kasih hamba-hamba Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita ada di hari ke-7 di tahun 2024 saudara. Kita melewati tahun 2023 seperti naik pesawat, kadang-kadang ada turbulensi demi turbulensi masalah. Tapi karena pilotnya Tuhan, pendaratan 2024 aman saudara ya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya saudara dan saya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita ada di tahun 2024, kita akan mengalami penuaian besar saudara. Itu sebabnya saya ingin bertanya kepada setiap saudara, apakah saudara berbahagia? Sederhana loh, coba tanya sama diri kita sendiri masing-masing. Apakah saya berbahagia enggak sih ada di tahun 2024 ini? Apakah saya berbahagia enggak sih ada di gereja ini? Ini penting saudara. Kitab Mazmur ada 150 pasal dan ayatnya begitu banyak. Dimulai dengan pasal pertama, ayat pertama dengan kata berbahagia. Kalau saudara diberi kesempatan sama Tuhan ada di tahun ini, maka kita harus berbahagia. Apalagi ada visi yang Tuhan taruh buat gereja ini, bahwa gereja ini dan semua yang ada di dalamnya akan mengalami penuaian besar. Maka kita harus berbahagia, kita harus bersuka cita, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama Mazmur 126 ayat 5 perlahan-lahan dengan suara keras. Saya rindu mengajak Bapak Ibu setiap ayat yang tampil di layar ini kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras. Karena kita percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mulai. Orang-orang dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jemaat BMC New York 2023 sudah banyak nabur dengan mencucurkan air mata. Kita akan menuai dengan sorak-sorai 2024. Amin. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu sama-sama lagi. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Kita berjalan maju kadang dengan air mata Bapak Ibu. Kita berjalan maju tidak selalu dengan senyum dan tawa ya. Tapi kadang-kadang kita berjalan maju dengan air mata. Tapi firman Tuhan katakan sambil berjalan maju dengan air mata tetap menabur. Itulah orang-orang yang hebat saudara. Kalau kita menabur ketika semua sedang baik-baik saja itu biasa Bapak Ibu. Tapi ketika sedang dalam tekanan, sedang dalam masalah, sedang dalam persoalan, Bapak Ibu tetap menabur sesuatu yang baik. Itu baru luar biasa. The year of harvest. Ini adalah tahun penuaian buat kita semua. Di slide berikutnya tentunya adalah sebuah visi yang Tuhan taruh buat gereja Tuhan yang luar biasa ini. Lewat hamba-hamba Tuhan terus diingatkan bahwa ada penuaian. Dan saudara harus imani itu. Penuaian dalam segala hal. Penuaian tidak bicara hanya soal berkat saja, tapi saudara menuai keluarga yang bahagia, saudara menuai kesehatan yang baik, saudara menuai pekerjaan yang semakin dipercaya Tuhan. Betul saudara? Saudara menuai jiwa-jiwa, menuai pelayanan yang semakin berdampak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan hari ini saya akan sharing kisah tentang Abraham saudara. Dan saya percaya ini pasti akan menjadi berkat luar biasa. Saya rindu mengajak kita sama-sama membaca ayat bagian akhirnya dulu dari Kejadian pasal 22 ayat 16 dan ayat 17. Mari kita baca kembali dengan suara keras. Mulai, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerah anakmu yang tunggal kepadaku, ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut.
dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Janji Tuhan kepada Abraham, tapi janji Tuhan ini bukan hanya kepada Abraham. Karena saudara dan saya, kata firman Tuhan, adalah milik Kristus. Maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Itu kata firman Tuhan. Maka tahun ini imani, katakan sama-sama dengan saya, aku diberkati Tuhan. Katakan lagi, keluargaku diberkati Tuhan. Katakan lagi, gerejaku diberkati Tuhan. Usaha pekerjaanku diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa Tuhan sampai bersumpah memberkati Abraham, saudara? Karena dia mempersembahkan, dia menabur sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya di slide berikutnya ada kalimat yang bagus sekali untuk kita baca sama-sama. Ingatlah hal-hal hebat lahir dari taburan yang luar biasa. Betul saudara? Kalau saudara berjumpa dengan seseorang, saudara melihat ada hal-hal hebat. Tentunya di balik hal-hal hebat yang kita lihat, pasti ada taburan yang luar biasa di balik itu. Jadi kalau kita saat ini kadang-kadang melewati yang namanya lembah air mata karena sedang menabur, berjalan maju dengan air mata tapi sedang terus menabur, maka ingat, engkau akan menuai hal-hal luar biasa. Engkau akan menuai hal-hal hebat. Tepuk tangan yang dahsyat. Maka untuk menuai hal-hal yang hebat, bagian saudara dan saya adalah sow your seeds. Taburlah benihmu. Taburlah dengan sungguh-sungguh. Taburlah dengan segenap hati. Menabur benih kadang saudara sama seperti sebuah taman yang indah. Kalau saudara lewat sebuah perumahan dan saudara melihat ada taman yang indah sekali. Tentunya di balik taman yang indah itu ada taburan-taburan yang luar biasa. Disiramlah taman itu, diberi pupuklah taman itu, dirawatlah taman itu. Sampai kemudian menghasilkan sebuah taman yang indah. Apabila saudara merindukan kehidupan yang indah 2024 yang datangnya dari Tuhan, maka taburlah benihmu yang terbaik. Seorang ilmuwan ahli yang sangat terkenal bernama Albert Einstein pernah mengeluarkan sebuah kalimat yang sangat memberkati. Saya rindu mengajak kita baca sama-sama. Teruslah menabur benihmu karena kamu tidak pernah tahu mana yang akan tumbuh. Mungkin semuanya akan tumbuh. Betul nggak saudara? Jadi jangan bilang gini, oh saya kalau bekerja ya udah biasa-biasa aja, nanti di gereja aja. Enggak begitu, di gereja yang terbaik, di pekerjaan juga yang terbaik. Kalau saudara di gereja yang terbaik, di dalam rumah juga yang terbaik. Saudara melakukan apa saja, tabur yang terbaik saudara. Segala aspek, saya senang sekali ketika duduk dengan hambanya Pak Yongki tadi bilang, menuai dalam segala hal. Amin, saya bilang begitu saudara ya. Saudara maka kalau mau menuai dalam segala hal, maka tabur benihmu juga dalam segala hal. Lakukan yang terbaik. Mungkin semua akan bertumbuh saudara. Dan bersama Yesus apa yang saudara dan saya lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nah mari kita lihat sama-sama apa yang dilakukan oleh Abraham. Dan kita akan sama-sama belajar di tahun penuaian ini. Bagaimana bagian kita untuk menabur sesuatu benih yang baik. Maka saya ajak saudara membaca dari ayat awalnya, Kejadian 22 ayat 2. Setiap ayat yang tampil kembali lagi saya mengajak Bapak Ibu dengan semangat membacanya. 2024 ini Bapak Ibu lebih semangat, amin. Lebih semangat, yuk katakan sama-sama dengan suara keras firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalimat terakhir ada kata akan. Pada salah satu gunung yang
akan kukatakan kepadamu. Kalau kalimat sekarang mungkin Sherlock-nya itu loh saudara ya. Sherlock-nya ini kenapa Tuhan gak langsung kasih saja. Tapi ada kata akan kukatakan, akan kusampaikan kepadamu. Karena Tuhan tahu yang diminta ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena Tuhan tahu yang diminta ini sesuatu yang sangat-sangat sulit saudara. Kalau saudara diberikan 5 anak misalnya Bapak Ibu, terus yang satu sakit, kan tidak mungkin Bapak Ibu bilang bahwa gak apa-apa mah, satu hilang masih ada 4, serepnya banyak gitu kan. Gak mungkin kan. Pasti mau anak 10 pun satu sakit kepikiran namanya orang tua. Apalagi ini anakmu yang tunggal itu. Ambillah dia dan persembahkan. Persembahan yang dimaksud bukan datang bawa persembahan saudara. Persembahan pada zaman itu ada penyembelihan di dalamnya. Persembahan pada zaman itu ada darah. Artinya dia dipersembahkan, tidak mudah. Maka Tuhan berkata ke tempat yang akan kukatakan. Slide berikutnya. Apakah Abraham bisa bernegosiasi? Abraham pernah bernegosiasi sebelum peristiwa ini. Yaitu Abraham bernegosiasi untuk Sodom dan Gomora. Masih ingat Bapak Ibu? Bagaimana Tuhan kalau ada orang benar, 40 orang, 30 orang, 20 orang gitu ya saudara ya. Abraham bernegosiasi. Tapi untuk hal ini mari kita lihat rahasia besar yang ini menjadi berkat luar biasa. Di awal tahun ini pada ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 22. Mari kita baca dengan suara keras. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ada jeda waktu sedikit untuk Abraham berpikir. Ada jeda waktu sedikit untuk Abraham bernegosiasi. Seperti sebelumnya Abraham bernegosiasi untuk Sodom dan Gomora. Tapi Abraham tidak melakukannya Bapak Ibu. Bahkan dikatakan early in the morning. Pagi-pagi benar dia menyiapkan pelana keledainya. Menyiapkan 2 orang bujangnya. Seperti kita baru dapat tiket mau jalan-jalan pagi. Kemudian pagi-pagi benar kita bangun. Nyiapin koper gitu ya Bapak Ibu ya. Nyiapin tiket. Kayaknya semangat banget nih mau vacation gitu saudara. Dia bukan pergi mau jalan-jalan Bapak Ibu. Dia pergi untuk mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga. Dia mau pergi untuk menabur sesuatu yang sangat berharga. Tapi Alkitab catat pagi-pagi benar dia sudah bangun. Ada kata pagi-pagi benar dia sudah bangun. Berarti sebelum bangun dia tidur. Saudara kita ini kalau sakit kepala susah tidur. Betul gak saudara? Termasuk saya juga. Tapi kok orang ini bisa tidur? Itulah seorang yang bernama Abraham, dia benar-benar taatnya sama Tuhan itu luar biasa. Betul Bapak Ibu? Dia bangun pagi-pagi, dia siapkan segala sesuatu dengan baik. Kemudian dia pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Maka mari kita belajar pesan yang pertama tentang menabur benih yang terbaik. Belajar dari Abraham, the next slide. Abraham tidak fokus pada kepentingan pribadi. Kalau untuk Sodom dan Gomora dia bernegosiasi. Tapi untuk milik yang sangat berharga dia tidak bernegosiasi. Bahkan untuk kepentingan Tuhan dia udah gak banyak nanya. Kalau saya boleh bilang kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita bukan hanya percaya saudara. Tapi I will put my trust ke tangan Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan hanya percaya Tuhan, tapi menaruh kepercayaan di tangan Tuhan. Jadi dia tanpa negosiasi, dia sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Menabur benih yang terbaik, belajar dari Abraham yang pertama, kita harus fokusnya pada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau apa yang kita mau nanti ada muncul dalam pikiran, untungnya apa ya buat saya?
Untung rugi akan muncul ketika kita berpikir pada diri kita. Tapi ketika kita fokus pada apa yang Tuhan mau, maka kita percaya Dia Allah yang setia selalu menyertai kita. Dia Allah yang sudah memberkati kita tahun-tahun sebelumnya, akan memberkati kita tahun ini. Dia Allah yang selalu ada di setiap musim di hidup kita. Maka Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Amin. Kalau tidak fokus pada kepentingan pribadi dan fokus kepada Tuhan, maka saudara akan melakukan segala sesuatu dengan baik. Maka di slide berikutnya ada kalimat, saudara mari baca sama-sama. Jika kita fokus memberi sesuatu yang baik, maka yang baik ini akan menjadi semakin baik. Benar gak Bapak Ibu? Saudara terima pekerjaan dari Tuhan, saudara bersyukur untuk pekerjaan itu. Di tahun 2024 ini saudara nabur tenagamu, pikiranmu untuk pekerjaan dengan baik, maka pekerjaanmu akan semakin baik. Saudara datang ke gereja, saudara mengasihi pekerjaan Tuhan, saudara tabur waktu saudara, pikiran saudara, apa yang ada pada saudara, maka semua yang baik saudara lakukan akan semakin baik. Di dalam keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, saling mengasihi, melakukan yang baik terus menerus, maka dari waktu ke waktu keluargamu akan semakin baik. Sederhana, betul saudara? Saya percaya ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita lanjut pesan berikutnya. Kita baca ayat yang kelima dari Kejadian pasal 22. Kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dengan suara keras. Mulai, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, kalau kita renungkan ayat ini, ketika Abraham berjalan beberapa hari, dia melayangkan pandangnya, dia melihat tempat yang ditujukan Tuhan itu sudah kelihatan dari jauh. Kemudian dia berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini, aku dan anak ini, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali. Mereka berempat saudara, Abraham, Ishak dan dua orang bujang. Dua orang disuruh tinggal, kemudian Abraham bilang, saya dan Ishak, ya dalam bahasa sehari-hari, akan pergi sembahyang. Setelah itu kami kembali, berarti Abraham tidak kembali sendiri. Dia berkata dia akan kembali lagi, kami. Harusnya kan dia bilang, tinggallah kamu di sini, saya dan Ishak akan pergi sembahyang, Ishak akan dikorbankan ya saudara ya, dan saya kembali sendiri. Kenapa dia berkata kami pergi sembahyang dan kami akan kembali? Tentunya saya yakin saudara bilang karena Abraham mengeluarkan kalimat-kalimat iman. Amin ya. Kita belajar mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Katakan amin. Tapi kenapa dua bujangnya harus tinggal saudara? Kenapa dia tidak membawa serta kedua bujangnya? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dua bujang yang menemani Abraham dan Ishak. Pasti orang yang very close dengan Abraham. Setuju Bapak Ibu? Ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang penting, ketika kita sedang menghadapi tantangan-tantangan atau hal-hal yang mungkin tidak gampang saudara, maka saya yakin orang-orang yang saudara ajak untuk bersama-sama dengan saudara adalah keluargamu. Kalau itu bukan keluargamu, itu mungkin temanmu atau mungkin karyawanmu atau mungkin teman kerjamu, pasti orang yang sangat dekat dengan engkau. Setuju Bapak Ibu? Nah, orang yang sangat dekat denganmu tentunya sangat mengasihimu. Orang yang engkau pilih untuk bersama-sama denganmu ketika menghadapi sesuatu yang penting, orang itu sangat mengasihimu. Demikian pula kedua bujang ini. Kedua bujang ini sangat mengasihi Abraham dan Ishak. Buktinya diajak, berarti orang ini orang kepercayaannya, betul? Nah, ketika beberapa hari Abraham berjalan bersama dengan Ishak dan dua bujangnya, fokus Abraham bukan pada, aduh kasihan ya ntar lagi kamu akan dipersembahkan, no. Tapi Abraham berjalan dengan fokus kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya, ini penting saudara, rahasia besar. Itu sebabnya karena dia fokusnya kepada Tuhan, maka dia melihat kalau dua bujang ini ikut bersama dengan dia naik ke tempat itu. Dan ketika Ishak harus diangkat dan kemudian diikat dan mau dipersembahkan,
mungkin kedua bujangnya ini karena sayangnya sama Ishak dan Abraham akan menahan tangan Abraham, saudara. Jangan Bapak, kasihan Bapak begitu, saudara. Dan Abraham merasa mereka berdua harus tinggal. Karena ini urusan dia berjumpa dengan Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik. Maka ini adalah urusan dia bersama dengan Ishak. Maka dua orang ini harus tinggal. Maka ketika dia berkata, tinggallah kamu di sini, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali. Betul, itu kalimat iman. Tapi ada yang lebih dalam dari hanya kalimat iman. Adalah Abraham fokusnya kepada Tuhan dan tidak mau ada satu orang pun atau ada halangan sedikit pun yang membuat nanti dia tidak bisa melaksanakan perintah Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Ayat 6, saudara, kita baca. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan. Dibawa api dan pisau. Jadi korban yang dimaksud itu adalah disembelih, saudara. Ada darah, makanya ada lagu berkata, ku bawa korban syukur. Betul ya, saudara? Artinya membawa ucapan syukur, tapi ada kata korban. Ada kata korban itu berarti ada apa ya, saudara? Ada tekanan, ada masalah, tapi kita bisa bersyukur. Itu yang luar biasa. Dan bayangkan tadi kita baca, kayu yang ada, Abraham sudah tua, maka kayu itu bukan Abraham yang mikul, dikasih kepada Ishak yang mikul. Saya yakin orang tua dimanapun yang melihat anaknya nanti sebentar lagi mau dipersembahkan, disuruh ngangkat-ngangkat kayu lagi. Bayangkan, kayu ini nanti yang mau dipakai untuk korban bakaran, untuk mempersembahkan dia. Di mana saudara orang tua yang gak tega? Pasti ada yang namanya tega. Tapi saudara, Abraham fokus kepada perintah Tuhan, maka dia harus tega melakukannya. Dua bujang tinggal di situ, dia pergi bersama dengan Ishak. Maka untuk menabur benih yang terbaik, belajar dari Abraham, pesan yang kedua, next slide. Abraham fokus menjalankan perintah Tuhan. Perjalanan 3 hari bersama dengan Ishak dan dua bujang tidak membuat dia sepanjang 3 hari mengeluh. Tidak ada ditulis Abraham mengeluh 3 hari. Tidak ada ditulis selama 3 hari Abraham lihat Ishak sambil aduh kasihan ya nak. Enggak, saudara. Tapi 3 hari itu dipakai oleh Abraham untuk fokus pada perintah Tuhan. Maka dia temukan dua bujang harus tinggal dulu. Jangan ikut, saudara. Maka di slide berikutnya, saudara, maaf, ada kata hati-hati dengan pembiaran, saudara. Kadang-kadang kita tidak bisa menuai besar karena kita tidak bisa menabur dengan baik. Kenapa kita tidak bisa menabur dengan baik? Karena kita biarkan hal-hal negatif mengganggu hidup kita, saudara. Duduk dengan kumpulan pencemooh. Tiap kali ngomongin jelekin ini, jelekin itu. Dan kita bilang kan enggak lah, saya enggak terpengaruh. Awal enggak terpengaruh, lama-lama bisa terpengaruh. Saudaraku yang terkasih, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apabila saudara punya iman, tahun ini tahun penuaian, saya akan tabur benih saya yang terbaik. Bagaikan biji sesawi yang diameternya cuma 1-2 mm saja. Tapi bertumbuh menjadi pohon yang besar, saudara. Artinya iman yang bertumbuh, saudara. Artinya apa yang ditabur itu bertumbuh dengan besar. Tapi kadang-kadang ada orang yang berkata, ngapain sih lo? Nanti aja, ketika nanti kita sudah lebih diberkati lagi baru kita lebih sungguh-sungguh. Barang siapa setia dengan perkara kecil, dia setia dengan perkara besar. Betul saudara? Kalau dia tidak setia dengan perkara kecil, bagaimana dia bisa setia dengan perkara besar? Betul Bapak Ibu? Jadi jangan biarkan ada hal-hal yang mengganggu atau menghambat engkau melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Itu pesan yang kedua. Pesan selanjutnya Bapak Ibu, kita baca lagi, menarik sekali ayat 7, ayat 8, perlahan-lahan dengan suara keras. Lalu berkatalah Ishak kepada ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk... Jadi Ishak ini ternyata belum tahu Bapak Ibu.
Jadi bukan berarti, Ishak pagi-pagi bangun ya, ayo siap-siap nak karena kamu mau dipersembahkan. Enggak saudara. Ini adalah Abraham langsung dengan Tuhan. Dan Ishak belum tahu, pada saat itu juga banyak tafsiran-tafsiran tentang umur Ishak, tapi saya tidak mau masuk ke dalam tafsiran itu. Saya hanya ingin menyimpulkan aja bahwa Ishak bukan kecil lagi. Ishak sudah mengerti bahwa yang namanya sesuatu yang mau dipersembahkan harus ada korban bakarannya, begitu Bapak Ibu ya. Dan dia bertanya kepada Abraham. Mari kita lihat jawabannya ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan, baca yuk, anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Yuk katakan dulu, Allah menyediakan. Lebih mantap lagi, Allah menyediakan. Nah, next slide pertanyaannya, ini Abraham sedang beriman atau berbohong untuk kebaikan, saudara? Kan ada beberapa orang berkata bahwa kadang-kadang kita ini mesti bohong juga nih, white lie saudara ya. Bohong untuk kebaikan gitu. Saya yakin bukan itu. Abraham tidak berbohong untuk kebaikan. Abraham beriman, katakan amin. Abraham beriman. Tapi ternyata ada yang lebih dalam dari hanya sekedar beriman, saudara. Ada yang lebih dalam dari hanya sekedar beriman. Untuk menabur sesuatu yang baik, untuk menabur sesuatu yang luar biasa, saudara. Maka yang ketiga, Abraham ini berketetapan hati. Yuk baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Berhati. Hatinya itu harus mantap, saudara. Kemanakah kecondongan hatimu? Di slide berikutnya ada tulisan, kecondongan hati untuk memberi yang terbaik hampir seperti algoritmanya media sosial. Saudara kalau buka handphone, kemudian saudara lihat video-video di TikTok ya, terus saudara lihat video-video di Reels, saudara melihat video-video di Facebook, atau di YouTube ya saudara. Kalau saudara lihat video masak misalnya, maka algoritma dari media sosial itu akan mencari video sejenis. Sehingga ketika esok hari saudara buka handphone saudara, saudara lihat media sosial yang muncul kebanyakan video masak. Kalau saudara hari ini buka media sosial dan kemudian saudara lihat video, misalnya kan kalau kayak dog lovers itu kan suka lihat anjing-anjing kecil yang lucu gitu ya saudara ya. Maka algoritma media sosial akan mencari video sejenis sehingga di esok hari saudara buka akan lihat lagi video yang kurang lebih sama. Pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Itu algoritma media sosial. Ini bicara juga hampir mirip dengan kecondongan hati kita. Saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ini benar juga. Kalau condong hatinya kepada harta, maka yang dipikir harta terus. Kalau condongan hati kita adalah kepada hal-hal yang negatif, tiap hari yang dipikirkan hal-hal negatif, yang diomongkan hal-hal negatif. Tapi yang Tuhan mau belajar dari Abraham, ketetapan hati Abraham ini, condong hatinya itu kepada Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, condong hatinya kepada Tuhan. Amin, saudara. Sehingga di tengah perjalanan, di tengah jawaban yang sulit untuk dia sampaikan buat anaknya. Karena condong hatinya kepada Tuhan, maka sudah bukan bilang beriman lagi saudara. Tapi lebih daripada iman, katakan amin. Maka dia berkata Allah akan menyediakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita buka mata kita dan kita melihat ada kekecewaan. Kadang-kadang kita bangun tidur yang kita lihat adalah sakit hati. Kadang-kadang ketika kita buka mata kita, yang kita lihat adalah hal-hal yang negatif, maka Tuhan ingatkan, pejamkan kembali matamu, bukan tidur, tapi berdoa, sampaikan pada Yesus. Maka ketika engkau pejamkan matamu dan berdoa, engkau akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Sebab firman Tuhan katakan, sebab hidup saudara dan saya bukan karena melihat, namun karena
percaya. Saya pernah mengalami yang namanya capek luar biasa, bahkan tahun ini ada 3-4 bulan kami mengalami sedikit proses yang membuat kami lelah, saudara. Bukan lelah itu dalam artian kalau memang lelah karena fisik tidur beres, saudara. Tapi lelah itu lelah hati, capek hati, pikirannya banyak, sakit kepala, saudaraku yang terkasih. Ketika kami sedang dalam posisi-posisi seperti itu, kami menutup mata, kami memejamkan mata kami dan kami berdoa. Disitulah Tuhan taruh di hati kami bahwa kamu jangan capek karena aku tidak pernah capek mengasihimu. Saudara, kadang-kadang kita mungkin bisa capek dan lelah, tapi Tuhan sampaikan buat saudara dan saya bahwa Dia tidak pernah lelah mengasihi saudara dan saya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Maka untuk menabur sesuatu yang baik, berketetapan hati untuk melakukan perintah Tuhan. Jangan biarkan hatimu condongnya kemana-mana. Karena firman Tuhan ingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tepuk tangan sekali lagi. Kita lanjutkan ayat 9, ayat 10 perlahan-lahan. Dengan suara keras saya rindu mengajak untuk membaca bersama-sama. Sampailah ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusun nyala kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham tadi sudah berkata kepada kedua bujangnya, kenapa saya bisa simpulkan bukan hanya bicara soal iman, saudara. Kenapa saya bisa simpulkan dan saya tadi berkata bahwa betul Abraham beriman, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari hanya sekedar beriman. Kenapa? Karena buktinya pada ayat ini. Ketika Abraham tiba di tempat yang dikatakan Allah. Kalau tadi perkataannya perkataan iman. Maka dia gak langsung buru-buru ikat Ishak. Gak langsung buru-buru mau nyembeli Ishak. Mungkin dia duduk-duduk dulu. Mungkin sambil bakar-bakar jagung. Sambil lihat ada gak ya korban bakaran yang lewat begitu saudara? Enggak. Dia langsung saudara. Jadi dia bukan hanya beriman. Tapi di atasnya beriman. Ketaatan saudara. Betul saudara? Nah ini yang luar biasa. Langsung dia siapkan segala sesuatunya. Kita baca ayat yang ke-10 saudara. Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya. Lalu untuk langsung loh saudara. Nggak ada tulisan ketika tiba di tempat yang dikatakan Allah. Karena Abraham sudah berkali-kali beriman. Maka dia mencari, dia mencoba untuk menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, melihat ke depan dan belakang. Sambil mencari-cari karena Allah yang menyediakan sedang menyiapkan korban bakaran. No, langsung dia siapkan. Nah kok Ishak mau aja diikat saudara? Kok Ishak mau aja langsung diletakkan di atas itu? Kok Ishak mau aja sih saudara? Next slide. Apakah Ishak idiot? Saya mau tanya buat saudara. Ini kalau anak-anak sekarang kan coba saudara bisa bayangkan ya. Ya bisa bayangkan sendiri kan, mereka kadang-kadang lebih pintar dari orang tuanya. Tapi di sini nggak ada ya. Kalau orang tua bilang begini, mama tahu apa sih, papa tahu apa sih, kan ini zaman modern gitu ya saudara ya. Anak-anak kan kadang-kadang susah, tapi saya yakin di sini anak-anaknya baik-baik semua. Tapi ini loh, ditaruh, diikat, mau dipersembahkan. Kok diam saja, apakah dia idiot saudara? Jawabannya tidak, katakan amin, tidak. Tapi kenapa? Seseorang yang biasa menabur yang baik akan meninggalkan keteladanan yang baik, katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya, keteladanan. Lebih keras, keteladanan. Seorang ayah, ini pesan terakhir, jadi sudah selesai. Ada seorang ayah duduk di ruang tamu sedang bercakap-cakap dengan sahabatnya. Anaknya keluar saudara, ketika anaknya keluar, kemudian anaknya mengambil sesuatu dari laci di ruang tamu tersebut. Setelah ngambil sesuatu itu, anaknya tutup lacinya sambil ditendang pakai kaki. Set, begitu saudara. Wah, orang tuanya marah saudara. Nah, jangan gitu, gak sopan. Ini ada tamu loh. Nah, karena anaknya masih kecil, polos, gak ngerti apa-apa. Dia bilang ke papanya, oh maaf pak, aku karena biasa lihat papa kalau ngambil barang juga tutup laci pakai kaki. Set, gitu saudara. Jadi dia ngikutin gitu saudara. Keteladanan dari orang tua kepada anak. Benar saudara? Jadi kenapa Ishak itu kok mau ya diikat? Kok mau ya saudaraku? Karena dia melihat teladan orang tuanya. Betul saudara? Dia melihat keteladanan orang tuanya. Biasa menabur, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Gak pernah beri yang setengah-setengah. Diperintahkan
persembahkan anakmu yang tunggal itu. Padahal katanya keturunanmu akan banyak dan lain sebagainya. Ini gimana sih Tuhan? Tuhan bilang keturunan banyak, udah tunggu sampai tua baru dapat anak, anak diminta dipersembahkan. Enggak ada pakai negosiasi pagi-pagi langsung siap. Ini namanya keteladanan. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus, betul? Maka sesuatu yang terbaik yang kita beri, meninggalkan keteladanan yang baik. Mari kita baca, kebiasaan memberi yang terbaik akan meninggalkan keteladanan. Benar ya Bapak Ibu? Kita memberi yang terbaik maka itu menjadi sebuah kebiasaan. Saudara berpikir untuk berbuat baik. Saudara menabur pikiran yang baik. Saudara menuai tindakan yang baik. Betul saudara? Saudara bertindak setiap hari dengan baik. Saudara menabur tindakan yang baik. Saudara menuai kebiasaan yang baik. Ini penting loh saudara. Kemudian terbiasa melakukan sesuatu yang baik. Saudara menabur kebiasaan yang baik. Saudara menuai karaktermu yang baik. Saudara menabur karakter yang baik. Menuai apa? Keberhasilan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Amin. Sederhana kan? Benar ya? Sederhana. Mari kita baca 2 ayat terakhir. Saudara 12 dan 13. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti. Tepuk tangan yang hebat. Di dalam Tuhan tidak ada yang hilang. Amin saudara. Di dalam Tuhan tidak ada yang hilang. Dia pertama sampai, dia tidak menoleh. Dia langsung lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tepat waktu, Tuhan tidak pernah terlambat saudara. Kadang-kadang kita pikir kenapa lambat ya, begitu ya saudara ya. Kelihatannya lambat tapi tidak akan pernah terlambat. Ketika Tuhan tahan, jangan kau apa-apakan anak ini. Pada saat itu juga tiba-tiba dia menoleh dan dia lihat Allah Yehova Jireh menyediakan buat dia. Tepuk tangan yang hebat. Tuhan menyediakan buat saudara dan saya. Apa yang kita lakukan terbaik buat Tuhan kadang-kadang tidak mendapatkan apresiasi. Apa yang kita lakukan terbaik di pekerjaan kita kadang-kadang tidak dipuji, tidak dipuja. Apa yang kita sudah lakukan dalam kesetiaan sepertinya kok orang lain fine-fine aja padahal nggak setia. Tapi jangan salah saudara, semuanya indah pada waktunya. Pada waktunya Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Maka di slide terakhir kita lihat summary-nya. Jangan lupa ya saudara ya. Tahun ini adalah The Year of Harvest. Visi yang Tuhan berikan pada gereja ini lewat hamba-hambanya. Pak Yongki juga WA, saya sangat diberkati Pak dengan ini. Pak Lukas WA, Pak Yongki WA, ini sangat diberkati sekali. Bahwa tahun ini adalah tahun penuaian ya. Dan bulan ini kita sama-sama diingatkan untuk menabur benih yang terbaik saudara. Caranya bagaimana? Belajar dari Abraham. Yang pertama untuk menabur benih yang terbaik. Tidak fokus pada kepentingan pribadi. Ya, fokusnya pada apa yang Tuhan mau. Sederhananya begitu. Yang kedua, fokus menjalankan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya hari ini. Pekerjaankah, keluarga, pelayanan. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Bahasa gampangnya. Taruh hidupmu. Kerjakan tugas yang Tuhan percayakan dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Engkau akan lihat banyak hal yang luar biasa. Yang ketiga, berketetapan hati. Jadi apa yang saudara lakukan? Lakukan dengan hati yang mantap. Jangan saudara pelin-pelang goyah saudaraku. Ya, jangan goyah. Berdiri teguh. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jeripaya saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Tepuk tangan yang hebat. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah keteladanan. Apa yang saudara lakukan baik, itu meninggalkan teladan yang baik buat anak cucu kita. Saya boleh minta sahabat-sahabat tim musik kita mau nyanyi persembahanku, kita mau nyanyi belajar untuk membawa sesuatu yang terbaik.
kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang disampaikan meskipun terbatas, waktunya terbatas, tapi cinta Tuhan sama kita tidak terbatas. Maka mari kita belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih hari lebih baik, lebih hari lebih luar biasa. Jangan kerja biasa-biasa saudara. Jangan lakukan biasa-biasa, tapi lakukan dengan luar biasa. Jangan kerjakan segala sesuatu setengah-setengah hati saudara. Jangan kerjakan setengah-setengah pikiran. Kerjakan dengan segenap hati, kerjakan dengan segenap pikiran. Supaya engkau bisa mengalami banyak hal yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang apa yang kita minta kepada Tuhan belum kita dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang yang kita minta dari Tuhan, Tuhan tidak beri sesuai dengan apa yang kita mau saudara. Tapi ada sebuah kalimat berterima kasih untuk sesuatu yang sudah saudara terima itu hal biasa. Tapi tetap mengucap syukur dan terima kasih untuk sesuatu yang belum saudara terima itu baru luar biasa. Adakah hal-hal yang belum saudara terima hari ini? Adakah hal-hal yang saudara berdoa dengan sungguh-sungguh tapi saudara belum terima hari ini? Mari Tuhan ajarkan kita menabur benih yang terbaik. Itu bukan hanya bicara hal-hal yang sudah saudara terima. Tapi yang belum saudara terima, saudara ucap syukur atasnya. Dan mau belajar memberi yang terbaik. Saudara, iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang benar tetap percaya Yesus meskipun gunung belum pindah.